Prabowo berpotensi menekan dolar hingga Rp5.000 per USD. Bagaimana caranya? Penurunan nilai tukar dolar terhadap rupiah hingga Rp5.000 adalah target ambisius, tetapi dengan kebijakan strategis yang tepat, hal ini bisa dicapai. Berikut 5 alasan mengapa Prabowo memiliki potensi untuk mewujudkan hal ini. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel IMVLI. Pertama, optimalisasi sumber daya alam kita adalah kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Bayangkan, dengan memanfaatkan potensi energi, hasil tambang, dan produk agrikultur, kita bisa meningkatkan ekspor secara signifikan. Lonjakan ekspor ini tidak hanya akan memperkuat cadangan devisa, tetapi juga akan memperkuat nilai rupiah kita. Kita akan mengurangi ketergantungan pada dolar, dan menciptakan ekonomi yang lebih mandiri. Setiap langkah menuju optimalisasi ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita. Mari kita wujudkan visi ini dan bawa Indonesia ke puncak kejayaan. Kedua, penguatan industri domestik adalah langkah krusial untuk masa depan ekonomi kita. Prabowo mendorong pengembangan sektor-sektor vital seperti industri pertahanan, teknologi, dan manufaktur. Dengan fokus pada produksi dalam negeri, kita bisa mengurangi ketergantungan pada barang impor. Bayangkan, ketika kita memproduksi lebih banyak barang sendiri, permintaan terhadap dolar akan menurun. Ini berarti nilai rupiah kita akan semakin stabil. Stabilitas ini bukan hanya baik untuk perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita dukung langkah ini untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing. 3. Pembangunan berbasis investasi langsung adalah langkah cerdas untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan mengalihkan fokus dari pinjaman dolar, kita bisa mengurangi risiko pelemahan rupiah yang seringkali mengintai akibat beban utang. Bayangkan, setiap investasi yang masuk bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat perekonomian kita. Ketika kita berinvestasi di dalam negeri, kita membangun fondasi yang lebih kokoh dan mandiri. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Mari kita dukung kebijakan ini dan lihat bagaimana Indonesia bisa bangkit tanpa terjebak dalam utang yang membebani. Keempat, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pemanfaatan energi terbarukan. Dengan memanfaatkan sumber daya seperti energi surya, angin, dan biomasa, kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Bayangkan, setiap panel surya yang dipasang, setiap turbin angin yang berputar, adalah langkah menuju kemandirian energi. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga ekonomi. Dengan mengurangi impor energi, kita bisa memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi tekanan pada nilai tukar rupiah. Energi terbarukan bukan hanya solusi untuk masa depan, tetapi juga peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita dukung transisi ini demi Indonesia yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Yang terakhir, transformasi ekonomi digital telah membuka peluang luar biasa bagi UMKM kita. Bayangkan, produk lokal dari desa-desa di Indonesia kini bisa menjangkau pasar global. Dengan digitalisasi, UMKM tidak hanya berjualan di pasar lokal, tetapi juga bisa menembus pasar internasional. Ini bukan hanya tentang menjual barang, tetapi juga tentang memperkenalkan budaya dan kualitas produk kita ke dunia. Setiap transaksi yang dilakukan secara digital akan menambah aliran devisa ke negara kita, memperkuat nilai rupiah, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa meningkatkan daya saing produk lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Mari kita dukung UMKM untuk bertransformasi dan bersaing di kancah global. Kesimpulannya, mungkinkah kita melihat Rp5.000 per USD? Dengan kebijakan yang tepat dan konsisten, target ini bukanlah sekadar angan-angan. Bayangkan, jika Prabowo menerapkan langkah-langkah strategis yang fokus pada penguatan ekonomi domestik, kita bisa menciptakan stabilitas yang dibutuhkan. Investasi yang cerdas, pengembangan sektor-sektor unggulan, dan peningkatan daya saing global akan menjadi kunci. Kita perlu memanfaatkan potensi sumber daya yang melimpah dan meningkatkan produktivitas. Jika semua elemen ini bersinergi, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai nilai tukar yang lebih baik. Ini saatnya untuk optimis dan berinvestasi dalam masa depan ekonomi kita.
Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.